Alhamdulillahi ala taufiqihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala wafiri ataihi wa amtinanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan ila yaumil wa'id, amma ba'd. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah." Qad aflaha man aslam, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafa, kemudian dia mendapatkan rizki yang secukupnya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Rawahu Muslim. Ayyuhal ahibbah, a'azzani Allah wa iyyakum. Arti qanaah adalah merasa ridha dan cukup dengan pembagian rizki yang Allah Ta'ala berikan. Betapa bahagianya seorang muslim yang dianugerahkan sifat qanaah. Betapa bahagianya seorang muslim yang memiliki sifat qanaah, sebab sifat qanaah adalah sifat yang sangat mulia. Dengan sifat qanaah, maka dia akan meraih kebaikan dan keutamaan di dunia dan akhirat, meskipun harta yang dimilikinya sedikit. Ayyuhal ahibbah, rizki yang dimaksud adalah rizki yang diperoleh dengan usaha yang halal. Karena itulah yang dipuji di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bukanlah kekayaan itu karena banyaknya kemewahan dunia atau harta, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan, kecukupan dalam hati dan jiwa. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridhalah warda bima qassamallahu laka takun aghnan nas." Ridhalah, terimalah pembagian yang Allah tetapkan bagimu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya atau merasa kecukupan. Ada sebuah kisah dari Hasan al-Basri. Beliau berkata, "Aku datang kepada seorang pedagang kain di Mekah untuk membeli baju. Lalu si pedagang mulai memuji-muji dagangannya dan bersumpah. Lalu aku pun meninggalkannya. Kukatakan, tidaklah layak beli dari orang semacam itu. Lalu aku pun beli dari pedagang lain. 2 tahun setelahnya aku berhaji dan aku bertemu lagi dengan orang itu. Tetapi aku tidak lagi mendengarnya memuji-muji dagangannya dan bersumpah. Lalu kutanya kepadanya, bukankah engkau orang yang dulu pernah berjumpa denganku beberapa tahun lalu? Ia pun menjawab, iya benar.
Aku bertanya lagi, apa yang membuatmu berubah seperti sekarang? Aku tidak lagi melihatmu memuji-muji daganganmu dan bersumpah. Lalu si pedagang pun bercerita, dahulu aku punya istri yang jika aku datang kepadanya dengan sedikit rezeki, ia meremehkannya. Dan jika aku datang kepadanya dengan rezeki yang banyak, ia menganggapnya sedikit. Lalu Allah mewafatkan istriku tersebut, dan aku pun menikah lagi dengan seorang wanita. Jika aku hendak pergi ke pasar, ia memegang bajuku lalu berkata, "Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau beri makan aku kecuali dengan yang halal, kecuali dengan yang thayyib. Jika engkau datang dengan sedikit rezeki, aku akan menganggapnya banyak. Dan jika kau tidak dapat apa-apa, aku akan membantumu memintal kain." Masya Allah. Milikilah sifat qanaah, suka menerima, atau jiwa yang selalu merasa cukup. Inilah istri yang salihah, istri yang selalu mengarahkan suaminya untuk bertakwa kepada Allah dan mencari rizki yang halal. Istri ini adalah istri yang memiliki sifat qanaah, ridha, bersyukur atas setiap nikmat yang datang dari Allah melalui suaminya. Jadilah wanita salehah yang memiliki sifat qanaah, sebab wanita salehah adalah wanita yang selalu mendorong suaminya untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Sedangkan wanita kufur akan menjadi pendorong bagi suaminya untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Berbuat dosa dan kemaksiatan. Cukupkan diri dengan yang halal dan baik. Ukuran rizki itu terletak pada keberkahannya, bukan pada jumlahnya. Kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm, karya Abu Bakar Ahmad bin Marwan. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui nasihat singkat ini. Dan perlu kita berdoa kepada Allah dengan doa yang Nabi SAW ajarkan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal dari harta yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Rawahu Tirmidzi wa qala al-Hafidz Abu Tahir haditsun hasanun. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.